Shalom adik-adik semua, welcome to RDM Kids. Nah, adik-adik di rumah gimana nih kabarnya? Karena yakin dan percaya adik-adik tentunya pasti dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tentunya pastinya dalam keadaan yang bersukacita ya. Nah adik-adik, jadi minggu ini kembali lagi nih kita mau bersama-sama bersekolah minggu, kita mau memuji Tuhan dan juga tentunya kita bakal mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Hana mau ajak kita untuk bersama-sama bersatu dalam doa. Yuk kita berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Oke, yuk kita bersahati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kiranya Kau udah kumpulkan setiap kami Tuhan pagi ini untuk kembali bersekolah minggu Bapa. Biar Engkau yang urapi kami satu persatu Tuhan, Engkau yang jamah kami Tuhan, biarkan kami boleh siap Tuhan untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, dan Engkau yang terus boleh buat kami fokus Tuhan, karena kami udah siap mendengar, dan kami udah siap juga Tuhan untuk memuji-muji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, dan kita sudah berdoa, kita sama-sama katakan amin. Thrown overboard in the deep blue sea, waving my arms so I can be seen. A whale showed up right by my side, looked into my eyes and opened wide. With a splash and a spray and a giant grin, the whale opened up and let me in. I used his tongue as a giant slide. That's how it all began when I went for an ocean ride. It's dark inside like a giant cave. It's cold and wet, but I'm glad I'm saved. Safe inside from the scary storm. I see it through his mouth when he yawns. With a splash and a spray and a giant grin, the whale opened up and let me in. I used his tongue as a giant slide. That's how it all began when I went for an ocean ride. With a splash and a spray and a giant grin, the whale opened up and let me in. I used his tongue as a giant slide. That's how it all began when I went for an ocean. That's how it all began when I went for an ocean. That's how it all began when I went for an ocean ride. Shalom adik-adik. Wah, udah siap nih ya buat dengerin firman Tuhan. Jadi, judul firman Tuhan hari ini adalah menghidupi rencana dan perintah Tuhan. Ayatnya itu diambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai 3 dan di sini Kak Audrey mau bacain buat kita semua ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Coba nih adik-adik, Kak Audrey mau tanya, adik-adik pernah nggak sih dimintain tolong sama seseorang, tapi nggak adik-adik lakuin gara-gara adik-adik lebih mikirin kepentingan sendiri? Contohnya nih ya, misalnya Kak Audrey dimintain tolong sama mama buat beliin telur ke warung buat masak. Tapi karena waktu itu Kak Audrey tuh lagi capek, abis pulang sekolah, bukannya pergi ke warung, Kak Audrey tuh malah pergi duduk-duduk di taman dekat rumah. Akibatnya apa ya adik-adik? Waktu Kak Audrey pulang, mama tuh jadi gak bisa masak dan jadinya gak ada makanan di rumah. Nah itu contohnya ya. Adik-adik tahu kan ya kalau misalnya Tuhan itu udah nyiapin panggilan dan rencana yang luar biasa banget buat kita. Itu artinya apa? Tuhan percaya sama kita dan Tuhan juga nggak minta kita yang macam-macam kok. Tuhan tuh cuma minta satu, yaitu kesediaan dari kita. Oke, sebelum lanjut, Kak Audrey mau adik-adik coba tebak. Kira-kira nih, siapa ya tokoh Alkitab yang pernah ditelan ikan yang besar dan tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam? Adik-adik tahu nggak nih jawabannya? Pasti tahu ya. Namanya Yunus. Kak Audrey ceritain dikit nih kisah tentang Yunus. Jadi waktu itu Tuhan minta Yunus buat pergi ke kota yang namanya Niniwe buat ngabarin berita pertobatan. Tapi bukannya pergi ke kota Niniwe, Yunus itu malah pergi ke kota yang namanya Tarsis.
ngejauh dari Tuhan. Jadi Yunus itu pergi ke Yafo dan di sana tuh ada kapal yang mau berangkat ke Tarsis. Nah, Yunus naik kapal itu buat lari dari panggilan Tuhan. Kira-kira nih, kenapa ya Yunus sampai lari dari panggilan Tuhan? Padahal di satu sisi Yunus itu kayak yang kenal sama Tuhan, tapi ternyata di sisi lain Yunus juga belum sepenuhnya kenal dan paham apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yunus itu pastinya tahu loh adik-adik kalau misalnya Tuhan minta dia pergi ke kota Niniwe itu buat ngabarin berita pertobatan tuh karena Tuhan mengasihi bangsa Asyur walaupun mereka jahat. Jadi Tuhan itu mengasihi seluruh bangsa tanpa terkecuali ya adik-adik. Tapi sebaliknya, keselamatan bangsa Asyur itu merupakan ancaman buat Yunus dan bangsanya, yaitu bangsa Israel. Makanya dia lebih mikirin kepentingan diri dia sendiri. Nah, ini yang jadi pesan Tuhan buat kita ya adik-adik. Tuhan itu mau kita belajar buat paham nih, rencana dan panggilan apa sih yang udah Tuhan percayain sama kita. Kita itu dipilih sebagai bagian dari kerajaan sorga. Jadi perintah apapun yang Tuhan kasih sama kita itu juga untuk kepentingan kerajaan sorga. Nah, tapi sayangnya nih adik-adik, masih ada orang-orang percaya yang ngelakuin perintah Tuhan itu bukan untuk kepentingan kerajaan sorga, melainkan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi ada 2 poin ya adik-adik yang perlu kita pahami supaya bisa menangkap rencana dan kehendak Tuhan. Poin yang pertama, menghindar dari kehendak dan perintah Tuhan akan membawa kita turun. Sebaliknya, menaati akan membawa kita naik dan semakin mengenal rencana Tuhan. Waktu Yunus diminta pergi ke Niniwe, Yunus tuh mikir kayak gini, buat apa sih bangsa Asyur diselamatin? Buat apa juga aku harus repot-repot pergi nyelamatin mereka, apalagi resiko yang harus ditanggung juga besar. Makanya dia pilih buat lari dari panggilan Tuhan. Mungkin nih Yunus pikir dengan dia lari ke Tarsis tuh bisa bikin dia bebas dari perintah Tuhan. Padahal gak bisa ya adik-adik. Banyak dampak yang dialami Yunus gara-gara dia lari dari panggilan Tuhan. Gak semua orang ngalamin dampak yang sama kayak yang Yunus alamin. Tapi yang pasti, kalau misalnya kita lari dari panggilan Tuhan, kita tuh bakal ngalamin yang namanya penurunan kualitas hidup. Kita juga bakal kehilangan banyak banget hal berharga yang udah Tuhan kasih sama kita. Nah, poin kedua itu, menghindar dari kehendak dan perintah Tuhan hanya akan membuat banyak waktu yang terbuang. Kemurahan Tuhan pada akhirnya tetap menarik kita untuk melakukannya. Dari cerita Yunus ini kita bisa lihat ya adik-adik, kalau ternyata lari dari panggilan Tuhan itu bukan solusi. Lari dari panggilan Tuhan itu nggak bikin kita bebas dari perintahnya Tuhan. Entah itu kita mau langsung nolak secara tegas atau kita mau diem-diem lari nih. Kita tetap nggak bisa menghindari panggilan Tuhan. Kita tetap nggak bisa meredam panggilan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri udah bilang sama kita bahwa bukan kita yang memilih dia, melainkan dialah yang memilih kita. Kalau dikasih contoh lain nih ya, misalnya ada anak yang males banget belajar, dia lebih pilih main nih daripada belajar. Kalau misalnya ada ujian, dia nggak mempersiapkan diri dengan baik, yang bikin dia tuh selalu dapat nilai yang jelek nih. Akibatnya apa? Waktu teman-temannya semua naik kelas, dia harus tinggal kelas. Apa dengan dia nggak naik kelas ini bisa bikin dia jadi nggak usah belajar lagi? Enggak ya adik-adik. Malah ujung-ujungnya tuh dia harus ngulang lagi, belajar lagi supaya bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Jadinya banyak waktu yang terbuang ya adik-adik. Belum lagi uang juga nih yang harus dikeluarin buat bayar uang sekolah. Coba aja kalau misalnya dari awal dia belajar sungguh-sungguh, terus kalau misalnya ada ulangan dia persiapin dengan baik, dia pasti gak akan terus naik ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus ngulang. Nah, waktu Yunus ada di dalam perut ikan, dia tuh merenung dan sadar akan kesalahan apa yang udah dia buat. Dia sadar kalau misalnya lari dari panggilan Tuhan itu malah bikin dia semakin terperosok ke dalam. Tuhan kasih perintah ke kita juga bukan asal nyuruh-nyuruh loh ya adik-adik. Justru itu bukti kalau misalnya Tuhan itu percaya sama kita dan Tuhan mau kita supaya jadi pribadi yang semakin dewasa. Nah, tanpa sadar, ikan besar itu ngebawa Yunus ke suatu daratan di kota Niniwe, tempat yang Tuhan perintahkan. Dari cerita ini kita jadi diingetin lagi nih adik-adik, kalau mungkin kita suka gak sadar buang-buang waktu buat ngelakuin hal-hal yang bukan perintah Tuhan. Tapi karena kemurahan Tuhan yang luar biasa banget nih, kita dikasih lagi kesempatan buat ngelakuin kehendaknya. Jadi terus tangkap dan hidupi setiap rencana dan panggilan Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Activity time. Nah adik-adik,
Hari ini activity-nya adalah namanya tuh dot to dot. Jadi di sini ada gambar. Nah, adik-adik sambungin dari titik-titiknya itu buat ngelengkapin gambarnya supaya jadi gambar yang utuh. Nah, nanti gambarnya Kak Audrey bakal kirim di grup Sunday School. Nah, adik-adik nanti bisa langsung kerjain dan kirim hasilnya di grup. Tuhan Yesus memberkati.